Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang belajar ilmu nahwu dasar, yang mana pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang al-khobar. Pada pertemuan sebelumnya dulu kita sudah membahas tentang pembagian mubtada, yaitu mubtada ada yang mubtada dari isim zohir dan ada mubtada dari isim dhamir. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada pembagian khobarnya. Khobar di sini sebagaimana yang teman-teman bisa lihat juga terbagi menjadi dua. Ada namanya khobar mufrad dan ada namanya khobar gairu mufrad. Ya. Apa itu khobar mufrad? Kalau kita lihat definisinya di sini, khobar mufrad itu adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ya, jadi sangat sederhana sekali ya. Ma laisa jumlatan, apa yang bukan jumlah, wala syabihan bil jumlah, dan apa yang bukan syibhul jumlah. Nah, kita sudah bahas dulu tentang apa itu jumlah. Jumlah itu ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim, biasanya bentuknya adalah mubtada khobar. Kemudian kalau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Nah, syabihan bil jumlah ini juga ada dua, yaitu yang terdiri dari jar majrur dan zorof. Zorof itu artinya keterangan waktu dan tempat ya. Mithlu, contohnya di sini al-waladu naimun. Nah, di sini kata al-waladu kedudukannya adalah sebagai mubtada. Karena mubtada ini termasuk dia pada marfu'atul asma atau isim-isim yang rafa, maka di sini kalau kita lihat harokat terakhirnya itu dia marfu. Tanda rofa'nya di sini adalah dhammah atau baris dapen. Kenapa tanda rofa'nya dhammah? Karena al-waladu ini adalah isim mufrad. Kemudian kata naimun, nah ini yang menjadi pembahasan kita tentang khobar ini ya. Jadi kata naimun di sini dia kedudukannya adalah sebagai khobar. Dan khobarnya ini terdiri dari isim mufrad, makanya di akhirnya ini dia marfu, tanda rofanya adalah dhammah. Nah, kata naimun ini disebut dengan khobar mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah. Kata naimun ini hanya satu kata saja yang berarti tidur gitu. Ini hanya satu kata, bukan terdiri dari dua kata atau lebih yang memberikan makna berbeda atau makna tersendiri ya, bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Tidak juga terdiri dari jar majrur atau tidak juga susunan idhofah, sehingga disebut dia dengan khobar mufrad. Begitu juga kata al-waladani. Al-waladani di sini dia adalah mubtada. Yang namanya mubtada pasti marfu. Nah, marfu dan tanda rofa'nya di sini adalah alif. Kenapa? Karena dia ini adalah isim tasniyah. Selanjutnya naimani kedudukannya adalah sebagai khobar. Khobar juga dia termasuk kepada marfu'atul asma. Jadi dia di sini marfu, tanda rofa'nya juga alif. Kenapa? Karena dia adalah isim tasniyah. Nah, kata naimani di sini dia adalah satu kata, artinya dua orang yang tidur. Dia satu kata sehingga disebut dengan khobar jumlah, khobar mufrad, maaf ya, disebut dengan khobar mufrad. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga al-auladu naimuna. Al-auladu kedudukannya sebagai mubtada, kemudian naimuna kedudukannya sebagai khobar. Nah, kata naimuna adalah khobar mufrad. Artinya tidur ya. Al-auladu naimuna, anak-anak itu mereka tidur gitu. Nah, ini juga terdiri dari satu kata. Jadi khobar yang hanya terdiri dari satu kata, bukan susunan jumlah dan bukan pula susunan jar majrur atau zaraf, maka dia disebut dengan khobar mufrad. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kebalikannya, yaitu khobar gairu mufrad. Kalau khobar gairu mufrad itu sederhananya makana jumlatan, yaitu khobar yang terdiri dari jumlah, au syabihan bil jumlah, atau terdiri dari syibhul jumlah. Contohnya di sini aliyun, ali apa? Abuhu, bapaknya, maridun. Nah, Ali bapaknya sakit. Maksudnya bapaknya Ali sakit gitu.
Nah, Aliyun di sini kedudukannya adalah sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah dari abuhu maridun. Jumlah dari abuhu maridun di sini kebetulan adalah jumlah ismiyah. Abuhu ini mubtada, maridun khobar mubtada. Jumlah dari mubtada dan khobarnya ini menjadi khobar dari kata aliyun, sehingga dia disebut sebagai khobar jumlah. Karena khobar dari aliyun ini terdiri dari jumlah ismiyah. Selanjutnya al-ustazu fil baiti. Kata al-ustazu di sini dia adalah mubtada. Yang namanya mubtada harus marfu. Tanda rofanya di sini adalah dhammah karena isim mufrad. Nah, kemudian fil baiti di sini adalah kedudukannya sebagai khobar. Alfa harfu jarrin al baiti majrurun bi fi. Fi harfu jarrin al baiti majrurun bi fi gitu ya. Dia ini adalah jumlah jar majrur, jar majrur, kemudian fi mahalli raf'in khobar mubtada. Jadi mahalnya ini menempati posisi rofanya khobar, sehingga disebut dengan khobar syibhul jumlah karena terdiri dari jar majrur. Contoh selanjutnya as-saburatu amamal auladi. As-saburatu, papan tulis itu amamal auladi, ada di depan anak. Papan tulis itu berada di depan anak-anak atau berada di depan siswa. Papan tulis itu berada di depan siswa. Kata as-saburatu kedudukannya adalah sebagai mubtada. Khobarnya adalah amamal auladi. Nah, ini disebut dengan khobar syibhul jumlah karena kata amama ini adalah dzaraf makan yang menunjukkan keterangan tempat, yaitu berarti posisinya ada di depan anak-anak, maka itu adalah keterangan tempat. Al-auladi ini dia mudhafun ilaih, amama mudhaf, al-auladi mudhafun ilaih. Nah, jumlah daripada idhofahnya itu kemudian fi mahalli raf'in khobar mubtada, menempati posisi khobar mubtada, maka disebut dengan khobar syibhul jumlah. Maka kalau kita lihat di sini khobar yang gairu mufrad atau ma laisa mufradan di sini itu berarti dia ada 4 ya. Yang pertama ada disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Biasanya terdiri dari mubtada khobar. Seperti contoh tadi, Aliyun abuhu ghaniyun. Ali bapaknya kaya. Gitu. Kata Ali ini adalah mubtadanya. Jumlah dari abuhu ghaniyun ini adalah khobar daripada Ali. Gitu ya. Khobarnya adalah abuhu ghaniyun. Nah, disebut dengan khobar jumlah. Ahmadu maluhu kathirun. Ahmad hartanya banyak, gitu. Nah, di sini kata Ahmadu kedudukannya sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah maluhu kathirun. Nah, ini disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Begitu juga as-saburatu launuha aswadu. As-saburatu di sini adalah mubtada. Launuha warnanya apa? Saburah, aswadu adalah hitam. Gitu. Maka mana khobarnya? Khobarnya adalah launuha aswadu ini. Disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Selanjutnya yang kedua, khobar itu juga ada yang khobar terdiri dari jumlah fi'liyah, yaitu yang susunan fi'il plus fa'il, ya, terdiri dari fi'il fa'il. Contohnya al-maridu, pasien itu, yad'ufu badanuhu, badannya melemah gitu. Pasien itu badannya lemah gitu. Mana khobarnya? Khobarnya adalah yad'ufu badanuhu, terdiri dari jumlah fi'il dan fa'il. Ini nanti fi mahalli raf'in khobar mubtada, menempati posisi rofaknya khobar mubtada, maka disebut dengan khobar jumlah fi'liyah. Al-alimu ya'lu qadruhu. Kemudian aliyun yaktubu ala saburati. Kata aliyun mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah yaktubu ala saburati. Selanjutnya anta raqatta ala sariri. Ya, anta ini adalah mubtada, dhamir ya. Dhamir fasal yang kedudukannya sebagai mubtada. Fi mahalli raf'in khobar fi mahalli raf'in mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah fi'il fa'il dari raqatta ala sariri. Nah, ini adalah jumlah daripada ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Maka khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Selanjutnya yang ketiga, khobar yang terdiri dari al-jaru wal majruru. Ya, huruf-huruf jar yang
menjarkan isim. Contohnya alhamdu ini mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, alhamdu ini kedudukannya sebagai mubtada lah gitu ya. Khabarnya mana? Khabarnya adalah jumlah jar majrur daripada lillahi. Allamu harfu jarrin. Lam ini huruf jar. Allahi lafzul jalalati majrurun bilam. Dia majrur karena adanya lam. Itu. Walamatu jarhi kasratun zahirun fi akhirih. Nah, wa jumlatu minal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi kata lillahi ini jadi khabar mubtada, disebut dengan khabar syibhul jumlah. Dalam hal ini adalah jar majrur. Begitu juga dengan al ustazu fil baiti. Ustaz ada di rumah. Ya, al ustazu mubtada, khabarnya adalah fil baiti. Abuka fil masjid. Kata abuka ini adalah mubtada, khabarnya adalah fil masjidi. Kemudian selanjutnya aliyun fil bustani. Aliyun di sini posisinya sebagai mubtada atau kedudukannya sebagai mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya adalah fil bustani. Ya. Aliyun fil bustani. Ali ada di kebun. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Al ustazu fil baiti. Ustadz itu ada di rumah. Abuka fil masjid. Bapakmu ada di masjid. Aliyun fil bustani. Ali ada di kebun. Nah, ini semuanya adalah jumlah mubtada khabar, yang dimana khabarnya adalah khabar syibhul jumlah yang terdiri dari jar majrur. Kemudian yang keempat, khabar syibhul jumlah itu bisa berupa al-zarfu, dzarf. Contohnya di sini as-saburatu amamal auladi, seperti contoh di atas tadi ya. As-saburatu mubtada, khabarnya adalah amamal auladi. Selanjutnya al-kalbu khalfal babi. Al-kalbu anjing itu di mana? Khalfal babi, di belakang pintu. Nah, kata al-kalbu ini sebagai mubtada, khabarnya adalah kata khalfal babi. Ya. Ini namanya khabar syibhul jumlah berupa dzarf. Kemudian al-ustazu amamaka. Ustaz ada di depanmu. Nah, al-ustazu mubtada, amamaka khabar mubtada. As-sama'u fawqana. Langit ada di atas kita. As-sama'u mubtada, fawqana kedudukannya sebagai khabar mubtada. Nah, itulah pembagian daripada khobar. Jadi khobar itu ada dua, ada namanya khobar mufrad, ada namanya khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad ini ada yang dalam bentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian ada yang syibhul jumlah, yaitu terdiri dari jar majrur dan dzaraf. Itulah sederhananya tentang khobar mubtada. Mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian kita akhiri dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.